Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita mulai matan Risalah Jami'ah. Penulis mengatakan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap penulis kitab dimanapun dia berada dan apapun bidangnya, dia tetap memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ini adalah iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kullu amrin dibalin ma lam yuda bil basmalah fa huwa abtar. Di sini kullu amrin dibal, maksud kalimat dibal adalah yuhtammu bihi syar'an, seperti menulis kitab. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah. Apa itu alhamd? Alhamd adalah pujian, ya, sebuah pujian yang dia adanya ta'zimil mun'im, adanya pengagungan terhadap pemberi nikmat. Baik pemberi nikmat itu memberikan nikmat kepada yang memuji atau kepada yang lainnya. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, yaitu segala puji yang Allah Subhanahu wa taala menambah atau memenuhi segala nikmat-nikmatnya. Wa yukafi mazidah, dan menjamin tambahan nikmat tersebut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina. Di sini ada salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat terbagi menjadi 3. Yang pertama, salawat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua salawat dari para malaikat, yang ketiga salawat dari Bani Adam atau dari manusia. Yang pertama, salawat dari Allah Subhanahu wa taala bermakna rahmat. Yang kedua, salawat dari para malaikat, yakni bermakna al-istighfar. Yang ketiga, salawat dari para manusia bermakna adalah at-tadarru' wa du'a, tunduk dan doa. Maka dari situ firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ala sayyidina Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sayyid? Kalau dalam bahasa Arab, sayyid dari kalimat sada yasudu, ay bermakna man kathura sawadu, ay kathura jaishuhu. Orang yang memiliki banyak pasukan, maka dia disebut sebagai sayyid. Kemudian Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad disebut Muhammad? Padahal orang-orang Arab pada zaman dahulu tidak ada seorang pun yang bernama Muhammad. Ternyata apa? Muhammad adalah man kathura khisal hamidah, orang yang memiliki cabang-cabang, yang memiliki cabang-cabang kemuliaan. Wa ala alihi, dan atas dan kepada keluarganya. Siapa yang disebut sebagai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah mukminu Bani Hashim, orang-orang beriman dari kalangan Bani Hashim. Wa sahbihi wasallam. Kemudian salawat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka para sahabat? Sahabat adalah yang pertama, orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah cukup dari itu? Tidak. Kedua, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup? Belum. Satu lagi, dia harus meninggal dalam keadaan Islam. Ikhwani fiddin rahimani warhamukumullahu taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wajib kepada setiap muslim dan muslimah. Kenapa? Karena ilmu ini akan menjadikan dia bahagia dunia dan akhirat. Dan dia menjadi hujjah bahwasanya apa yang kita lakukan itu adalah benar adanya dari Allah dan Rasulnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan dan kemudian dia berusaha untuk mendapatkan ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Kenapa? Karena ilmu ini akan memberikan pintu pembuka bagi pemiliknya jalan, baik jalan menuju surga, jalan dunia maupun jalan akhirat. Wa ba'du, fahadhihi masailu mukhtasaratun. Kata mu'allif rahimahullah, ini adalah masail mukhtasarah. Apa itu masail? Masail jamak dari mas'alah. Mas'alatun, mas'alatani, masailu. Persoalan-persoalan yang ada dalam agama ini. Mukhtasaratun, yang sifatnya ringkas. Min ba'di kutubi hujjatil Islam. Yang diambil, yang diekstrak dari beberapa kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ghaliban, ya ini kebanyakan ini diambil dari kitabnya Imam Ghazali. Kata beliau, man arafaha wa amila biha, barang siapa yang mengetahui, yang mengilmui, kemudian wa amila biha, dan mengamalkan apa yang dia ketahui, narjulahu minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batina. Maka kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga orang yang mengamalkan, orang yang mempelajari dan mengamalkan itu menjadi ahli ilmu baik zahir secara lahir maupun batin. Wabillahi taufik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Apa itu taufik? Taufik adalah kekuatan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk melaksanakan ketaatan. Lalu sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada seorang hamba untuk melakukan kemaksiatan, maka bukan disebut taufik, sebutannya adalah al-khuzlan. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.